Tema kita kali ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya disebutkan dalam Quran, Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Nah, oleh karena itulah kita harus berusaha untuk belajar bahasa Arab. Saya kira kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah tidak akan terlalu sulit ya. Karena Allah pun sudah menegaskan di dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Al-Quran ini sudah Allah mudahkan untuk dijadikan bahan pelajaran. Ketika belajar dari Latin, huruf-huruf Latin, kita kesulitannya adalah tidak ada hal yang mungkin bisa persis mentransliterasi satu huruf dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Misal huruf dod gitu. Huruf dod ada yang kemudian mentransliterasinya dengan tulisan DH, sebagian yang lain pakai tulisan DL dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang lebih afdal, lebih utama adalah bagaimana ibu coba mengembalikan upaya untuk belajar memahami huruf-huruf bahasa Arab. Saya yakin itu akan diberikan kemudahannya. Belum hukum bacaannya ya? Belum hukum bacaannya. Maka dari itulah ini memang harus ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memang yang sebaiknya didampingi oleh seorang guru. Jadi kalau kita belajar lewat CD, tadi saya katakan, lewat kaset, atau lewatnya bisa jadi belum sempurna, atau ketika ada kesalahan, tidak ada yang mengingatkan. Misalnya bacaan-bacaan yang gharib ya, yang asing-asing itu seperti misalnya bacaan Ishman, tulisannya la ta'manuna, nah, tapi bacaannya la ta'manna sambil monyongkan mulut ya, atau tulisannya bismillahimajroha ya, tapi bacanya bismillahimajreha. Nah, jadi itu akan lebih mudah kalau sekiranya mengundang guru, ustadz, atau ikut serta di dalam pembahasan pengajaran Al-Quran bersama guru-guru Al-Quran. Baik, tadi setelah membaca, apalagi Ustaz? Jadi setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, karena tadi Quran ini adalah untuk menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah kita harus mampu memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Fahmuhu kama yuridihillahu. Tentu saja ketika kita memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Maka kita harus belajar pada guru Al-Quran, pada mufassir. Ada sebagian ulama yang membolehkan baca Al-Quran pada saat haid, dan ada sebagian lain yang kemudian tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena memang Al-Quran ini adalah kitab yang disucikan ya, yang kitab suci. Nah, tapi sebagian kalau sekiranya ayat-ayat Al-Quran itu sudah menjadi bagian dari zikir kita sehari-hari ya, bahwa kita sudah terbiasa membaca bagian dari Al-Quran sebagai zikir keseharian di pagi hari, di sore hari, yaitu ya tidak mengapa untuk kemudian menjadi bacaan keseharian kita, walaupun itu pada saat yang kita seorang istri, seorang wanita dalam keadaan yang berhalangan. Nah, jadi begitu Pak. Jadi secara umum ya kita menjaga kesucian Al-Quran untuk tidak kemudian memegang mushafnya dan kemudian membaca pada saat seorang sedang kedatangan haid ya. Tapi kalau tadi dalam kaitan-kaitan dia sudah menjadi satu ya zikir sehari-hari, ya tidak mengapa kemudian dia baca bagian dari ayat-ayat Quran itu sebagai bagian dari zikir dia dalam pagi hari, petang hari, atau waktu-waktu yang memang biasa dia berzikir. Jadi sesungguhnya ya satu rangkaian ibadah justru yang harus kita dapatkan adalah esensinya ya. Jadi setiap rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti ada esensi yang diinginkan. Seperti puasa lagi. Puasa ini adalah Allah inginkan pada kita menunaikan puasa la'allakum tattaqun,
agar supaya kita mampu mendapatkan mencapai nilai ketakwaan. Nah, begitu juga kita menunaikan zakat agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang mencintai kebersihan, termasuk kebersihan pada harta kita. Nah, begitu juga terkait dengan penunaian haji agar supaya kita tumbuh semangat kebersamaan, tumbuh semangat perjuangan, karena disitulah kemudian kita mengikuti bagaimana para pendahulu kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ya sedemikian bersungguh-sungguh yang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi saya kira itulah barangkali yang harus kita, esensi-esensi itu yang harus kita dapatkan. Walaupun mungkin orang tidak menyebut kita haji dan sebagainya, ya jangan tersinggung. Ya, kenapa? Karena yang penting tadi esensinya kita adalah sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm.